Di sebuah kota kecil bernama Ulm, Jerman, hidup seorang anak laki-laki yang berbeda dari teman-temannya. Namanya Albert Einstein. Di kelas, ia lebih sering menatap cahaya di jendela, bukan papan tulis di depan. Gurunya sering berkata, "Albert, fokuslah, jangan melamun terus." Tapi siapa sangka, di balik tatapan kosong itu, pikirannya justru berlari jauh, melampaui ruang dan waktu. Saat teman-temannya bermain di luar, Albert sibuk membongkar kompas kecil milik ayahnya. Ia penasaran mengapa jarumnya selalu menunjuk ke arah yang sama. Dunia melihatnya sebagai anak yang gagal, lambat belajar, tidak menonjol di sekolah. Namun, di balik kegagalan itu sedang tumbuh benih seorang jenius. Karena terkadang mereka yang dianggap berbeda justru melihat dunia dengan cara yang tak pernah terpikirkan oleh orang lain. Inilah awal perjalanan sang legenda, Albert Einstein, si anak yang tak bisa diam. Malam itu, di kamar kecil dengan cahaya lilin yang redup, Albert kecil menatap kompasnya lagi. Jarum itu bergerak seakan punya kehendak sendiri. Tak peduli ia putar atau miringkan, jarum itu selalu kembali menuju ke arah yang sama. Mengapa bisa begitu, pikirnya? Pertanyaan itu sederhana, tapi dari sanalah rasa ingin tahu Albert mulai tumbuh. Bukan hanya tentang jarum kompas, tapi tentang dunia yang tak terlihat. Beberapa tahun kemudian, ia menatap cahaya yang menembus jendela sore. Ia bertanya dalam hatinya, "Bagaimana rasanya jika aku bisa terbang bersama cahaya itu?" Sebuah imajinasi yang bagi anak-anak mungkin hanya mimpi, tapi bagi Albert itu menjadi benih dari ide yang kelak akan mengubah cara manusia memahami alam semesta. Dari sinar kecil di matanya, lahirlah cahaya yang akan menerangi dunia. Inilah awal dari perjalanan seorang anak menuju relativitas. Waktu berlalu. Albert kini beranjak remaja. Di sekolah menengah di Munich, ia duduk di bangku paling belakang. Bukan karena malas, tapi karena di sana pikirannya bebas berkelana. Sementara guru menjelaskan rumus di papan tulis, Albert justru memandangi bentuk awan di luar jendela. Ruang, waktu, dan cahaya, gumamnya pelan. Ia mulai menyadari bahwa dunia ini tidak sekadar angka dan perintah. Dunia adalah teka-teki besar yang menunggu untuk dipahami. Tapi sekolah bukan tempat bagi anak seperti Albert. Ia dianggap pembangkang, terlalu banyak bertanya, terlalu sulit diatur. Sampai suatu hari, ia ditegur keras. "Einstein, kau terlalu lambat untuk menjadi ilmuwan." Kata-kata itu menusuk, tapi di dalam hatinya, ia berkata, "Bukan aku yang lambat, mungkin dunia saja yang belum mengerti caraku berpikir." Di antara papan tulis dan mimpi, seorang remaja sedang menulis bab awal dari kejeniusan yang akan mengguncang dunia. Bern, Swiss, tahun 1902. Di sebuah ruangan kecil di kantor paten, duduk seorang pria muda berambut acak-acakan, dengan mata yang tampak selalu memikirkan sesuatu yang jauh. Namanya Albert Einstein. Setiap hari, ia meninjau berkas permohonan paten, mesin, jam, penemuan kecil dari orang-orang biasa. Tapi di sela tumpukan kertas itu, pikirannya berkelana ke hal-hal yang tak terlihat, waktu, ruang, dan cahaya. Orang-orang di sekitarnya menganggapnya aneh. Pegawai kantor paten itu selalu melamun, kata mereka. Tapi justru di balik kesunyian ruangan itu, Einstein menulis ide-ide yang kelak akan mengubah wajah ilmu pengetahuan selamanya. Malam hari, saat semua tidur, ia menyalakan lampu minyak dan mulai menulis. Di atas meja kayu sederhana itu, lahirlah teori-teori besar tentang cahaya, energi, dan waktu. Ia bukan profesor di universitas besar, ia hanyalah orang aneh dari Bern. Tapi dari pikiran orang aneh inilah, dunia mulai memahami bahwa waktu tidak selalu berjalan sama untuk semua orang. Malam itu di Bern,
Hujan turun perlahan membasahi jendela kantor kecilnya. Albert duduk sendirian di depan meja kayu, tumpukan kertas berserakan, gelas kopi yang sudah dingin, dan matanya masih menatap kosong ke udara. Energi dan massa, gumamnya pelan. Mungkinkah mereka satu hal yang sama? Ia mulai menulis, garis demi garis, simbol demi simbol. Hingga akhirnya, di tengah kesunyian malam itu, pena berhenti. Di atas kertas tertulis, E sama dengan MC kuadrat. Sebuah persamaan sederhana, tapi di baliknya tersembunyi kekuatan yang mampu menyalakan matahari dan suatu hari mengguncang dunia manusia. Einstein menatap hasil tulisannya. Ia tidak melonjak kegirangan, tidak berteriak. Ia hanya tersenyum kecil. Karena di dalam dirinya, ia tahu sesuatu yang luar biasa baru saja lahir. Sebuah ledakan, bukan di laboratorium, tapi di dalam pikiran seorang manusia. Tahun 1905, dunia sains masih percaya bahwa ruang dan waktu adalah sesuatu yang mutlak, tetap, pasti, tak bisa diganggu-gugat. Tapi seorang pegawai kantor paten dari Bern berani mempertanyakan segalanya. Dalam tulisan-tulisan ilmiahnya, Albert Einstein menyatakan sesuatu yang mengejutkan, bahwa waktu bisa melambat, bahwa ruang bisa melengkung, bahwa cahaya adalah batas tertinggi alam semesta. Dunia gempar, banyak ilmuwan menolak, beberapa menertawakan, tapi sebagian kecil mengerti. Karena di balik rumus-rumus itu tersimpan satu kebenaran besar, bahwa realitas itu relatif, tergantung pada cara kita bergerak dan memandangnya. Tahun-tahun berlalu, teori itu akhirnya diuji dan terbukti benar. Cahaya dari bintang yang membelok di langit membuktikan bahwa pikiran seorang manusia bisa menekuk ruang dan waktu itu sendiri. Einstein hanya tersenyum, menatap langit malam, dan berkata pelan, "Tuhan tidak bermain dadu." Dunia kini tahu bahwa batas-batas realitas telah berubah selamanya. Princeton, Amerika Serikat, tahun 1955. Di rumah sederhana dengan dinding penuh buku dan catatan, seorang pria tua duduk di kursinya, menatap jendela. Rambutnya kini putih berantakan, matanya redup tapi masih berkilat, seperti bara kecil yang tak mau padam. Albert Einstein kini bukan lagi pegawai kantor paten. Ia sudah menjadi legenda. Tapi di balik segala penghargaan dan pujian, ia tetap hidup sederhana, menolak kemewahan. "Aku hanyalah seseorang yang ingin tahu," katanya. Ia berjalan di taman kampus Princeton setiap pagi, tersenyum pada anak-anak yang bermain, menatap langit yang dulu selalu ia pertanyakan. Di hari-hari terakhirnya, Einstein masih menulis, bukan tentang teori baru, tapi tentang perdamaian, tentang manusia, tentang bagaimana pengetahuan seharusnya membuat kita lebih bijak, bukan lebih sombong. Malam itu, ia memejamkan mata. Dunia kehilangan seorang jenius, tapi cahaya dari pikirannya akan terus menyinari generasi demi generasi. Karena sejatinya, keabadian bukan tentang hidup selamanya, tapi tentang meninggalkan cahaya di hati manusia. Waktu telah berjalan jauh dari masa Einstein. Dunia kini penuh cahaya. Dari layar, dari bintang buatan, dari energi yang dulu hanya ia bayangkan. Tapi setiap kali manusia menatap langit malam, seolah terdengar bisikan halus dari masa lalu. Ruang dan waktu hanyalah jalinan halus antara kita dan alam semesta. Ilmuwan di laboratorium, anak kecil yang menatap kompas, bahkan siapapun yang bertanya mengapa, semuanya sedang berjalan di jejak yang sama. Teori-teorinya kini menjadi dasar satelit, GPS, dan perjalanan ke luar angkasa. Cahaya yang dulu ia pikirkan kini membawa manusia menembus bintang. Tapi warisan terbesar Einstein bukan pada persamaan,
bukan pada penghargaan, melainkan pada cara berpikir, berani bertanya, dan tak berhenti mencari kebenaran. Karena di setiap pikiran yang berani bermimpi, di setiap hati yang menolak menyerah, di sanalah Einstein masih hidup. Dunia telah berubah, tapi pertanyaan-pertanyaan lama tetap sama. Apa arti pengetahuan jika tidak membuat kita lebih berbelas kasih? Di setiap laboratorium, di balik setiap layar, ada cahaya Einstein. Bukan hanya cahaya ilmu, tapi cahaya kemanusiaan. Ia pernah berkata, imajinasi lebih penting daripada pengetahuan, karena pengetahuan terbatas, sedangkan imajinasi merangkul seluruh dunia. Kini kata-kata itu hidup di setiap penemu muda, di setiap guru yang menyalakan rasa ingin tahu anak-anak, di setiap orang yang berani berpikir berbeda. Di antara rumus dan doa, antara logika dan cinta, Einstein mengajarkan bahwa ilmu bukan hanya untuk memahami dunia, tapi untuk membuatnya lebih manusiawi. Ia mungkin telah pergi, tapi pancaran cahayanya kini bukan hanya di langit, melainkan di dalam hati setiap orang yang percaya bahwa berpikir adalah bentuk tertinggi dari harapan. Di antara cahaya dan manusia, Einstein bukan sekadar ilmuwan, ia adalah pengingat bahwa pengetahuan tanpa empati hanyalah angka, dan imajinasi tanpa kasih hanyalah mimpi kosong. Ia mungkin telah pergi, tapi pancaran cahayanya kini bukan hanya di langit, melainkan di dalam hati setiap orang yang percaya bahwa berpikir adalah bentuk tertinggi dari harapan. Cahaya tak pernah benar-benar padam. Ia hanya berpindah dari satu hati ke hati lain, dari satu pikiran ke pikiran lain. Albert Einstein mungkin telah tiada. Tapi setiap kali ada seseorang yang bertanya, "Mengapa?" Setiap kali ada anak kecil yang menatap bintang dan berkata, "Aku ingin tahu," di sanalah Einstein hidup kembali. Dunia modern yang kita kenal hari ini, internet, satelit, energi, bahkan pemahaman kita tentang waktu, semua berakar dari keberanian satu orang untuk berpikir berbeda. Ia pernah berkata, kita tidak bisa memecahkan masalah dengan cara berpikir yang sama seperti saat kita menciptakannya. Itulah pesan abadi Einstein untuk terus berani bermimpi, berani bertanya, dan berani mencari kebenaran meski seluruh dunia belum siap mendengarnya. Karena sesungguhnya semua dari kita punya cahaya yang sama. Yang membedakan hanyalah apakah kita berani menyalakannya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan panjang jejak sang legenda, Albert Einstein. Semoga kisah ini mengingatkan kita semua bahwa jenius bukanlah mereka yang tahu segalanya, tapi mereka yang tak pernah berhenti bertanya dan mencoba memahami. Jika kamu merasa terinspirasi, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kisah-kisah inspiratif lainnya bisa terus kita bagikan ke dunia. Sampai jumpa di kisah legenda berikutnya. Salam hangat dari jejak sang legenda. Satelit tetap berpikir, tetap bermimpi, tetap menyala.